Baik, sekarang kita akan masuk ke Node-RED. Sebelumnya, teman-teman sudah install Node-RED, maka cara membukanya adalah kita tinggal masuk ke CMD. Maaf, saya sudah muncul Node-RED. Lalu kita tinggal klik Node-RED, tinggal enter, maka dia akan muncul seperti ini. Berarti Node-RED-nya sedang berjalan, sedang loading pallets. Oke, nah ini ininya, IP-nya kita tinggal copy, Ctrl C, lalu kita tinggal buka di sini ya, kita buka, saya lift dulu. Oke, nanti akan muncul seperti ini tampilannya, tapi teman-teman nanti pasti akan kosong ya, karena ini sudah ada flow-nya dari beberapa node. Nah, yang pertama akan dijelaskan adalah mengenai tampilan dari Node-RED ini. Nah, ini kita kosongkan dulu, lalu saya taruh sini dulu, sini. Oke, nah ini kan kosong, maka kita kembali ke materi. Nah, tampilan Node-RED pada saat pertama kali dibuka seperti ini ya, jadi nanti ada tampilannya seperti ini. Nah, editor window itu terdiri dari 4 komponen, ada header, ada palette, ada workspace, ada sidebar. Jadi kalau kita lihat di sini, di Node-RED-nya ya, kita langsung lihat di Node-RED-nya. Nah, ini ada namanya palette. Di sebelah kiri itu palette. Palette itu adalah kumpulan beberapa node yang bisa kita gunakan. Seperti ini ya tampilannya. Ada common yang biasa digunakan, ada inkjet, ada debug, dan lain sebagainya. Lalu ada functionnya, ada node function, ada node network. Jadi kalau nanti kita belajar menggunakan MQTT, ini sudah ada node-nya, jadi tidak perlu kita install palette lagi. Jadi node-nya sudah include pada saat kita menginstal Node-RED. Nanti kita akan praktik menggunakan node MQTT in dan MQTT out. Lalu ada sequence, ada parser, ada storage, ada remote, dan ini dashboard. Nah, ini juga yang akan kita gunakan nanti. Nah, mungkin buat teman-teman ini belum muncul ya pada saat pertama kali install Node-RED. Jadi ini nanti pada video kali ini kita akan jelaskan bagaimana cara menginstal paletnya untuk dashboard. Nanti untuk Telegram pun kita akan install. Oke, terus yang di atas kita lihat di sini di materi ini sebelah kiri. Nah, yang atas itu header berisi tombol deploy, main menu, user menu, dan sebagainya. Berarti di atas ini ada deploy. Jadi fungsi dari deploy ini adalah untuk menyimpan setiap perubahan node yang telah kita buat dan juga kita modifikasi, lalu diterapkan ke runtime-nya Node-RED. Sehingga modifikasi itu berhasil disimpan ke runtime Node-RED. Lalu ada file di sini, ada edit, view, arrange, import, export, search flow, configuration nodes flow, dan lain sebagainya. Ada manage palette juga. Nanti ada import dan export. Lalu ada workspace. Workspace itu di sini ya tempat kita membuat flow. Terdiri dari beberapa node yang kita gabungkan sehingga memiliki fungsi tertentu. Kemudian ada juga namanya sidebar di sebelah kanan yang berisi tentang info node yang digunakan, info debug, dan lain sebagainya. Jadi di sini ya, nanti kalau misalnya sebelah kanan ini ada tadi info debug, info flow yang kita pakai ada berapa, terus nanti node yang kita gunakan itu bisa seperti ini ya, node-nya muncul apa aja yang digunakan. Lalu juga ada menu debug. Nah, ini kalau ini dia seperti help-nya. Misalnya kalau kita klik node, misalnya inject ya, kita klik inject, nanti dia akan ada keterangannya nih, fungsinya sebagai apa, seperti apa, ini bisa dibaca di sini. Lalu ada gambar seperti ini, dia seperti kalau di Arduino itu seperti serial monitor, fungsinya untuk mendebug atau melihat kondisi dari flow yang sudah kita buat dari beberapa node tersebut, apakah sudah berfungsi dengan normal atau tidak. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita lihat. Nah, di sini nodes adalah blok penyusun di Node-RED. Ya, di sebelah kiri tadi ya.
Setiap node memiliki fungsi tertentu, menerima data, mengubah data, dan mengirim data. Kalau flow adalah serangkaian nodes yang terhubung untuk melakukan tugas tertentu. Jadi kalau node-node digabungkan menjadi satu, itu disebut dengan flow. Kalau dashboard itu adalah antarmuka pengguna grafis untuk memantau dan mengontrol aliran data. Nah, kalau itu nanti akan muncul tampilan yang tentunya akan membuat node itu menjadi lebih menarik karena ada tampilan dashboardnya. Sehingga secara grafis bisa dilihat data-datanya misalnya dalam bentuk quotes, dalam bentuk grafik, dan lain sebagainya. Nah, ini ya contohnya ya, ada palette, header, workspace, ada sidebar. Nah, cara menggunakan Node-RED, nah kita akan coba membuat flow sederhana seperti ini ya. Kita akan menampilkan tulisan Hello World di debug ya, seperti di serial monitor lah kalau di Arduino. Kita lihat di sini, kita akan buat pertama, kita ambil dari ini, kita delete dulu. Kita ambil ya inject seperti ini, namanya timestamp. Lalu yang kedua kita ambil debug ya. Nah, caranya untuk menghubungkan antara node 1 ini dan node 2, kita tinggal klik aja di sini sampai ada warna merah. Lalu kita gabungkan di sini. Nah, seperti ini ya, dia sudah terhubung. Nah, kita bisa ganti di sini ya. Kita klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Kita bisa ngasih nama. Misalnya kita kasih nama Hello World. Ya, terus payloadnya kita masukkan apa nih? Payloadnya misalnya string ya. Kita tulis Hello World. Nah, seperti itu. Topiknya kita tidak pakai, kita delete saja. Seperti ini, dan kita klik done. Nah, debugnya ini bisa kita kasih nama juga. Nah, namanya apa? Misalnya Hello World. Oke. Terus message-nya .payload, karena data yang dikirim dari node inject itu dalam bentuk string kan ya di sini, dan dia pesannya itu message.payload. Jadi dia disimpan di variabel message.payload, sehingga di debugnya ini juga outputnya mengambil data dari message.payload, sehingga nanti akan menampilkan hello world. Kita lihat ya, di sini menu debugnya, kalau kita klik, kita deploy dulu ya, kita deploy dulu. So, deploy, kita confirm deploy, ada tulisan successfully deployed, kita tinggal klik aja di sini, maka akan tampil tulisan hello world ya, dari node hello world. Jadi dari node ini ya, dari node debug dengan nama hello world, karena kalau nanti ada banyak debugnya, kita harus beri nama sesuai dengan fungsinya agar nanti kita tahu. Seperti ini kan ada node-nya namanya seperti ini ya. Nah, itu jadi rada susah kan, kita tidak tahu ini apa maksudnya. Nah, oleh karena itu beri nama sesuai dengan fungsinya untuk mendebugnya apakah node yang sudah kita flow yang sudah kita buat itu sudah berfungsi dengan benar atau tidak. Nah, kalau ini kan kita klik satu kali ya, artinya dia di inject ya, artinya kita tekan baru menghasilkan atau mengirimkan tulisan hello world. Nah, kita mau misalnya ada intervalnya, misalnya setiap 5 detik dia akan mengirim tulisan hello world. Nah, sebelum kita jalankan seperti ini, kita ada tulisan tuh warning node has undeployed change, maka kita harus setiap ada perubahan kita harus deploy dulu. Lalu kita confirm deploy, kita tekan, muncul ya hello world. Tapi kalau kita diamkan nanti per 5 detik ya, ini 25, nah ini 25, ini 30 ya. Nah, seperti itu ya, jadi dia akan mengirim terus secara terus-menerus setiap 5 detik. Nah, di detik 35, detik 40 mengirimkan tulisan hello world sesuai yang ada di sini. Nah, misalnya kita tadi ya, kita udah buat flow-nya sangat banyak, lalu kita mau kita simpan, kita ekspor aja. Nah, seperti ini kita download. Nanti filenya dalam bentuk, nah ini ya, flow 3.json9 dalam bentuk JSON ya, seperti itu. Oke, untuk memberi nama flow-nya kita bisa klik di menu atas di sini. Kita misalnya tulis di sini hello world ya. Done. Nah, ini namanya flow-nya hello world. Nah, kalau kita mau import, kita tinggal import saja. Tadi file yang kita sudah buat di sini, kita klik aja. Nah, misalnya ini file JSON-nya ya. Ini kita copy aja, Ctrl A, Ctrl C.
Lalu kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, kita mau tampilan dari flow ini mau di current flow yang tadi kita di hello world-nya, atau kita di new flow. Kita misalnya new flow, maka dia akan membentuk atau membuat file baru atau flow baru. Nah, seperti itu. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini dia akan membuat flow baru namanya flow 4 seperti ini. Sama seperti yang di sini ya. Kita coba geser flow-nya ke sini. Nah, sama ya. Isinya sama. Nah, jadi seperti itu caranya untuk import dan ekspor. Nah, untuk yang kedua, kita akan coba membuat seperti ini ya, menggunakan fungsi. Seperti ini. Kita ada inject, ada fungsi, dan multiply by 2. Ini buat node-nya namanya multiply by 2 ya. Bebas namanya sih, cuman di sini kita menggunakan nama ini. Kita coba buat, kita ambil lagi inject. Lalu ada fungsi function di sini. Lalu kemudian kita pilih debug. Nah, kita hubungkan node-nya. Oke, kita beri nama timestamp-nya. Topiknya tidak dipakai. Soalnya tadi ya. Kita menggunakan number ya. Saya 5. Down ya. Nah, 5 ya. Functionnya kita akan buat, kita masukkan perintah msg.payload. Tadi kan variabelnya nyimpan di msg.payload sama dengan, kita terus lagi msg.payload, kita kali 2 functionnya ya. Namanya kita ganti di sini, misalnya perkalian 2 ya. Kalau tadi kan multiple by 2, sekarang kita ganti perkalian 2. Bebas namanya. Nah, di sini juga debugnya namanya perkalian 2. Akan menampilkan message.payload. Kita lihat ya. Jangan lupa kita deploy, confirm deploy. Oke, hello world masih berjalan per 5 detik. Nah, kalau ini kan tidak menggunakan interval, jadi harus ditekan dulu, maka akan muncul tulisan none. Wah, kalau none itu ada masalah ya. Oh, ini tulisannya salah, file load-nya ada A-nya, payload ya. Kita deploy, confirm deploy, lalu kita, nah muncul 10 ya. Kalau ini kita ganti jadi misalnya 35, kita deploy, klik 70 ya. Seperti itu caranya. Jadi, nah ini adalah program sederhana ya, bagaimana kita menggunakan Node-RED. Lalu kita lihat di sini, kita klik di sini. Nah, ini bisa juga misalnya complete message object, kita tekan maka akan muncul 70, sama ya. Yang hello world juga sama ya. Kalau kita ganti misalnya message object, deploy, nah ini ada message ID-nya. Nah, ini juga, maaf tadi berarti belum di deploy. Jadi kalau kita di sini menggunakan message, di sini menggunakan complete message object, maka dia akan menampilkan ID-nya, message ID-nya, dan juga payload-nya atau pesannya. Hasil perkalian dari 35 kali 2 yaitu 70. Nah, tapi kita tidak menggunakan message ID di sini, tampilannya kita hanya message saja, maka kita kembalikan. Oke, kita deploy. Muncul ya, hello world dan perkalian, hanya tidak menampilkan message ID-nya. Oke, berikutnya, nah kita akan menginstal palet, 3 buah palet ya, Node-RED, Node-RED, Node-Random, Node-RED Dashboard, dan Node-RED Contrib Telegram Bot. Gimana caranya? Kita klik menu 3 baris di sini, lalu manage palet, lalu kita klik install.
Sini kita klik Node-RED random. Ini karena saya sudah install, maka tulisannya installed. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali install, nanti ada tulisan install. Teman-teman silakan klik install saja. Pertama. Lalu yang kedua, Node-RED dashboard. Ya, Node-RED dashboard. Nah, di sini silakan teman-teman juga tinggal paste saja, copy paste, install Node-RED dashboardnya yang ini ya, Node-RED dashboard nih yang ini, yang paling atas. Nanti tinggal klik install saja, di sini tulisan install berarti sudah terinstall. Lalu yang ketiga adalah Node-RED Contrib Telegram bot. Nah, ini kita install di sini. Nah, kalau ini, Node-RED Contrib Telegram bot ini sudah terinstall, sama sudah terinstall juga. Jadi nanti teman-teman tinggal install saja. Jadi seperti itu caranya. Nah, kita akan coba membuat tulisan atau membuat tampilan di dashboard Node-RED. Tadi kita sudah menginstal palette dashboard, maka nanti kita coba bagaimana menampilkan dashboard yang sudah kita install tadi. Yang pertama yaitu kita misalnya inject, terus kita menggunakan random. Nah, ini ya angka random. Kita klik di sini, lalu di sini kita ambil yang dari dashboard. Kita ambil gauge ya. Nah, gauge seperti ini. Nah, timestamp-nya misalnya name-nya gauge. Randomnya dari sampai 100 ya. Message.payload namanya random, oke. Gauge-nya, nah kita harus masukkan ke dalam grup dulu. Misalnya di sini bikin namanya random gauge. Node-RED, misalnya seperti itu ya. Lalu tabnya kita pilih namanya apa, misalnya tadi ya, random gauge dashboard. Nah, ikannya nggak usah dirubah, kita tinggal add aja. Nah, seperti ini ya, random gauge Node-RED sama ini random gauge dashboard ya. Berarti dia namanya random gauge Node-RED berada dalam random gauge dashboard. Kita add. Nah, nih random gauge dashboard berada dalam random gauge Node-RED. Oke ya, seperti itu ya. Kita tinggal klik sini, kita down, maka akan muncul seperti ini ya. Kita klik di sini. Maaf, kita tambahkan ini dulu biar kita bisa lihat datanya sudah muncul atau tidak menggunakan debug sini. Kita tinggal tambahkan di sini. Kita misalnya namanya tadi ya, random message.payload. Oke, kita deploy. Lalu kita klik muncul tidak muncul ya, 72. Jadi di sini di inject-nya message.payload-nya dikosongin saja. Seperti itu. Nah, kita buat misalnya per 5 detik ya. Akan mengirim pesan dengan data yang random dari 0 sampai dari 1 sampai 100. Oke, gauge-nya sudah ya, seperti itu tadi cara buat untuk grupnya. Lalu ada random. Nah, ini untuk menampilkan debug di sini. Kita deploy dulu. Deploy, nanti dia per 5 detik akan mengirimkan data di sini. Nah, kita akan coba menampilkan di dashboardnya seperti ini, Siles UI ya. Kita tambahkan 127.00
UI ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya tadi ya. Oke, kita tinggal tadi mana? Oh ini ya, UI ya. Kita tinggal klik, maka dia akan muncul dashboardnya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, ini 0 sampai 10. Ternyata dia di gauge-nya belum dirubah. Kita coba di sini gauge-nya. Nah, bisa menampilkan range-nya dari 0 sampai 100 karena tadi randomnya kan dari 0 sampai 100. Nah, gradiennya dari 0 sampai 100 warnanya nih ya. Hijau, kuning, dan merah. Kita coba down, kita deploy lagi. Lalu kita coba di Node-RED-nya, ini akan berubah. Nah, ini seperti itu ya. Nanti dia akan per 5 detik akan berubah. Jadi ini seolah-olah kita mengirimkan data misalnya humidity atau temperatur atau sensor arus maupun sensor arus yang membaca arus tegangan maupun daya bisa tampilkan di sini. Atau dari data dari sensor apapun bisa ditampilkan di sini. Oke, seperti ini untuk penjelasan bagaimana menggunakan Node-RED dengan flow yang sederhana, cara menyimpan, cara ekspor, import, maupun install palette dan juga akhirnya install palette dashboard dan akhirnya bisa menampilkan dashboard Node-RED-nya, yaitu menggunakan IP Node-RED ditambahkan siles dan atau garis miring UI, maka akan muncul seperti ini ya. Ya, terima kasih, selamat mencoba. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya.